Halo semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga bisa melaksanakan pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk minggu ini kita akan membahas dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Untuk yang pertama kita akan bahas dari aspek politik terlebih dahulu, yaitu munculnya terorisme. Kita lihat lagi ancaman ke depan seperti apa. Kita melihat kemarin ini baru saja diumumkan ada pemimpin ISIS baru yang baru dideklar oleh ISIS di Syria sana untuk menggantikan pemimpin yang lama. Artinya mereka masih eksis sampai sekarang. Mereka masih mengendalikan jaringan-jaringan mereka di seluruh Indonesia. Khusus untuk di Indonesia itu kita juga kemarin menangkap ada 5 orang atau 6 orang yang terlibat dengan media ISIS. Mereka langsung dikendalikan dari pusat. Kemudian ada pengaruh negatif di bidang ekonomi. Ekonomi Indonesia dikuasai oleh investor atau asing. Masyarakat kekinian kecanduan dengan gaya hidup baru dalam beraktivitas ekonomi, yaitu apapun serba online. Mulai dari belanja, transportasi, hingga plesir, semuanya serba di smartphone. Mulai dari Gojek, Tokopedia, Bukalapak, hingga Traveloka menjadi primadona asing untuk menggelontorkan dana. Lantas, masihkah unicorn ini seutuhnya milik bangsa? Kolonialisme zaman now? Saya ulas sebelengkap untuk Anda. Indonesia cukup berbangga karena Nadiem Makarim misalnya beserta timnya membuat sebuah konsep yang menjadi breakthrough dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu pesan apapun online. Kita sangat mencintai hal tersebut. Dan kemudian kita harus melihat pada fakta bagaimana perusahaan-perusahaan raksasa asal Amerika Serikat seperti Google, kemudian dari Tiongkok, Tencent misalnya, kemudian juga Temasek, ataupun juga konglomerasi BUMN asal Singapura, ternyata mereka paham betul, punya nadi bisnis yang sangat kental dalam tiap darahnya. Kita lihat bagaimana mereka jor-joran memberikan suntikan dana kepada Gojek. Tencent Holding pada tahun 2017 menyuntikkan anggaran yang sangat besar, dananya 16 triliun rupiah bila dikonversi ke dalam rupiah dengan kurs pada saat tersebut. Lalu kemudian kita lihat bagaimana Google dan Temasek pada tahun 2018 secara total menyuntikkan dana 15,9 triliun rupiah. In total, dua ini saja sudah lebih dari 30 triliun rupiah. Anda bayangkan, perusahaan sebesar Google, Temasek, Tencent tidak mungkin tidak membuat sebuah perhitungan bisnis ketika akan menyuntikkan dana. Dia lihat pasar yang sangat besar, bos, di Indonesia. Dia tahu candunya kita untuk pesan apapun online. Kemudian jangan lupa tidak hanya itu, Gojek juga mandi investasi dari NSI Ventures, Koya misalnya di ST, kemudian Rakuten misalnya juga masuk, Capital Group, kemudian KKR misalnya, Warburg Pincus juga masuk untuk ke Gojek. Artinya masif sekali orang tahu bahwa Gojek adalah primadona saat ini. Gojek adalah lifestyle gitu. Dan kemudian kita tidak bisa tahu seberapa persen sesungguhnya kepemilikan Nadiem Makarim atau yang investor dalam negeri yang ada di dalamnya. Tapi ini menjadi bukti bahwa perusahaan asing, raksasa asing tidak akan main-main kalau dia menginvestasikan dana. Jadi artinya apa? Lihatlah unicorn karya anak bangsa ini. Mereka betul-betul mendapatkan nilai yang sangat baik di mata investor asing. Di satu sisi kita cukup positif. Tapi apa yang ingin kita pesan, yang ingin kita sampaikan? Pemerintah, mungkin ini bisa menjadi alert bagi pemerintah. Kita harus berbenah dari saat ini. Insentifkah yang kita berikan? Membuka pintukah untuk investor dalam negeri berinvestasi? Agar utuh. Karya anak bangsa itu milik bangsa kita secara utuh. Dampak negatif berikutnya muncul dari aspek sosial dan juga budaya. Indonesia, meskipun masih berada dalam kategori negara berkembang, tapi menjadi salah satu target utama para pemasar berbagai produk internasional. Mulai dari gadget, barang-barang elektronik, otomotif maupun fashion, masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan untuk mengikuti tren terbaru dengan cara membeli jenis barang terbaru tersebut meski harganya tergolong mahal dan sebenarnya bukan merupakan kebutuhan utama. Hal ini disebabkan oleh perilaku hidup konsumtif yang kini semakin menjamur di kalangan masyarakat Indonesia.
yang tidak hanya terjadi di kalangan menengah ke atas, tapi juga terjadi di kalangan menengah ke bawah. Melalui beberapa survei serta penelitian, pada tahun 2011 yang lalu, Indonesia tercatat sebagai negara konsumtif kedua di dunia. Serta di tahun 2013, Indonesia tercatat sebagai negara paling konsumtif dalam hal pembelian gadget. Perilaku gaya hidup konsumtif yang berlebihan tentu akan membawa dampak yang buruk. Apakah Anda juga merupakan seseorang yang bergaya hidup konsumtif? Dan terakhir, dampak negatif dari aspek hukum pertahanan dan juga keamanan. Dampak negatif yang timbul dari kemajuan iptek dalam aspek ini antara lain akan menimbulkan tindakan-tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, dan bahkan persatuan dan juga kesatuan bangsa. Demikianlah pembahasan kita di subbab yang pertama ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.